Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebelum yang biasa kita rutinkan dalam pembahasan fikih. Kita adakan selalu pembahasan kitab-kitab. Ya. Habis ini kita baca ilmu fikih. Kemudian mana terakhir? Qala masyayikhuna. Baik. Qala masyayikhuna ya, sampai situ dulu. Itu terakhir ya pembahasannya. Qala masyayikhuna, berkata para guru-guru kita. Yan bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati. Yan bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Selayaknya kadar sabq ini artinya kitab yang dijadikan pacuan. Kitab yang dijadikan pelajar. Ayo tegedeng. Yang dijadikan pacuan dan yang dijadikan pelajaran. Lil mubtadi, untuk para pemula. Yaitu mereka yang coba di satu tuh, dua-duanya. Gong. Berwah. Jadi kitab yang dijadikan pacuan itu lil mubtadi, untuk para pemula. Para pemula. Qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Kadar yang memungkinkan untuk dia hafal, dia pelajari dengan mengulang 2 kali. Jadi kitabnya bukan kitab-kitab yang tinggi, tingkat-tingkat yang besar, mutawal, bukan. Untuk mubtadi, mereka siapa yang mubtadi? Ya, walladzi la yuqimu lam yaqdir an yuqima suratal masalah. Belum bisa menggambarkan bentuk masalah, belum bisa. Belum bisa memberikan dalil kepada masalah tersebut. Nah, itu namanya Nah, kebanyakan aulat sekarang. Dia yang belum bisa untuk tasawur masail, menggambarkan masalah-masalah yang ada, lalu juga memberikan jawaban. Itu mubtadi. Maka bagi yang mubtadi tersebut, pemula, kayak kita ini kebanyakan aulat sekarang, itu hendaklah kitab yang dijadikan pacuan itu yang bisa diulang sekali atau 2 kali, jangan lebih. Jangan ngejelimet. Ya, ibarahnya pusing. Udah, ibarah yang gampang. Wa yazidu kulla yawmin kalimatan, bertambah pada setiap harinya 1 kalimat, 1 faedah. Hatta innahu in tala wa kathura yumkinu dhabtu bil adam marratain. Wa yazidu birrifqi wa tadrij. Nah, sampai kalau panjang dan banyak mungkin menghafalnya, mungkin mempelajarinya dengan mengulang 2 kali dan bertambah dengan perlahan-lahan. Fama idza tala sabqu. Nah, adapun kalau artinya itu tadi kitabnya luas. Pelajarannya kitabnya udah tinggi-tinggi. Belajar syarah semua. Ya, kebanyakan begitu. Ada beberapa pondok mengajarkan syuruh. Belum belajar nahu dengan betul, langsung ya belajar syarahnya, Mukhtasar Jiddan. Belum jurmiyah, udah belajar Mukhtasar. Udah belajar kitab-kitab tinggi. Fa'amma idza tala sabqu fil ibtida wahtajal muta'allim i'adati 10 marrat. Untuk mengulang aja nggak cukup sekali dipahami, tapi harus 10 kali.
Karena ibarahnya ngejelimet, pusing. Itu begitu. Fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik. Maka dia di penghujungnya pun demikian. Artinya apa? Ngulang terus lebih dari sekali, dua kali, tiga kali, nggak cukup sekali, dua kali. Jadi apa artinya? Jangan kita berburu-buru untuk membaca kitab-kitab yang tinggi. Hendak kita tahqiq dulu kitab-kitab yang mukhtasarat. Man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang berburu-buru belum waktunya, uqib, dia akan diberikan sanksi untuk tidak memahami segala ilmu. Jadi pelajaran pelan-pelan. Gitu, jangan terburu-buru. Al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Perlahan-lahan, jangan buru-buru. Tahqiqin kitab yang ini dulu. Kuatin dulu pemahaman kita. Apakah itu dalam ilmu tafsirnya, apakah ilmu hadisnya, apakah dalam ilmu nahunya, dalam ilmu fiqihnya. Begitu. Makanya dalam bahasa pun juga lughah yang kita pelajari ada jenjang-jenjangnya. Mempelajari pembahasan tentang bahasa Arab ada jenjang-jenjangnya. Enggak langsung kitab misalnya seperti kitab Al-Qiraatur Rasyidah. Tinggi itu bahasanya. Enggak lagi kitab Ar-Rafiqi, Ar-Rafiqi 4 jilid. Nah itu. Pelajaran kitab-kitab mukhtasar yang gampang, bahasanya lugas dulu, yang dipahami dulu. Baru ntar mulai taraqi, naik dengan berlalunya waktu. Tentu sampai kitab As-Samir, ya. Apa namanya kitab apa? Samirul Muhadzib. Kitab yang lebih tinggi lagi. Lebih lagi Idhah Linasyiin. Nah, itu semua berjenjang. Yang baru setengah tahun udah kitab tinggi. Mau kitab lebih tinggi. Bukan itu pelajaran. Ya. Li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatruku tilkal ada illa bijahdin katsir. Tuh. Oleh karena dia akan membiasakan demikian dan tidak meninggalkan kebiasaan itu melainkan dengan usaha yang besar. Coba. Kalau kita baca syuruh, kita pelajarin syarah-syarah semuanya. Habis waktu kita. Man tatabba'al hawashi raja'a bilashi. Ada ungkapan ulama, ya, man tatabba'al hawashiya raja'a bilashi. Siapa yang mencari-cari, mempelajari kitab hasyiah. Hasyiah apa? Hasyiah adalah syarah dari syarah. Jadi asal pertama matan. Nah, matan itu dijelaskan namanya syarah. Syarah itu dijelaskan lagi namanya hasyiah. Jadi jangan terlalu luas. Kebuang waktu kita. Udah matannya aja. Pelajaran matan semuanya. Man haqqaqal mutun hazal funun. Man hafizal mutun, ada lagi riwayat hazal funun. Siapa yang mentahqiqkan matan, maka dia akan memperoleh segala bidang ilmu agama. Siapa orang yang menghafal matan, maka dia akan juga memperoleh seluruh bidang ilmu agama. Jadi intinya dia apa? Di matan. Intinya di matan. Nah, ini yang penting. Waqila, dan dikatakan as-sabqu harfun wa tikraru alfun. Apa artinya? Belajar, menghafal
ya, belajar memahami itu satu huruf cukup. Tapi tikrar pengulangan 1000 kali. Jadi satu bab yang kita pelajarin cukup satu bab itu. Kita pelajari satu bab. Tapi pengulangannya berapa kali? 1000. Supaya jangan lupa lagi. Ini maf'uli ajli, apa hal. Ya kan? Apa itu? Asabku? As-sabqu harfun wa tikrar. Oh, sama juga. Alfun. Iya, sama-sama juga, nggak ada pembahasan itu namanya. Jadi apa? Mempelajari satu bab cukup, satu bab dipelajari, tapi pengulangannya biar banyak. Kayak kemarin kita pelajari faraid tentang masalah apa itu? Al-usubah, jihatul usubah sab'un. Lihat tuh. Al-bunuah wal thummal ubuwah thummal jududah wal ukhuwah. Nah, jududah wal ukhuwah mutlaqul jam'i. Berarti ada pembahasan khusus tentang masalah jududah wal ukhuwah karena kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Sehingga di sini nanti ada bab khusus tentang masalah jad wal ikhwah secara terperinci. Udah selesai itu. Habis itu apa? Thummal umumah. Thummal ukhuwah, thummal umumah, thumma banul umumah. Thummal apa lagi? Wila, thumma baitul mal. Ini tahqiqin. Wa bil jihati taqdim thumma bi gurbihi wa ba'dahum at-taqdima bil guwati ij'ala. Itu Al-Ja'bari punya kaidahnya. Itu yang begitu-begitu. Ulang terus ngulang-ulang. Itu masalah satu bab begitu. Jangan mururul kiram udah begitu. Ngulang apa? Lewat-lewat begitu salam-salam doang. Setiap bab disalam-salamin doang. Nggak ditahqiqin. Setiap bab didatengin, disinggahin, didudukin, nginep di situ. Ya, kalau ibarat itu bab seperti rumah, dudukin, jangan sekedar salam-salam doang. Pergi-pergi begitu enggak. Dan seterusnya, kalian begitu semua. Setiap apapun pelajaran, pelajarannya sedikit tapi ngulangnya. Nih maksud. As-sabqu harfun wa tikrar alfun. Wa in bagi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Dan selayaknya an yabtadi'a. Tuh. Ya. An yabtadi'a. Jadi apa itu? Ini yang tadi kita belajar nih. Jumlaan wa madakhalat alaih fi ta'wil masdar fi mahalli raf'in fa'ilian bagi. Jadi setiap an selalu ditakwil masdar. Nah, lihat nanti sebelum an itu menuntut apa? Menuntut rafa, menuntut nasab, menuntut khafat. Kayak sekarang yan bagi yahtat ilal fa'il. Berarti yan bagi amil. Dibutuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, ini lihat. Berarti yan bagi an yabtadi'a. Berarti jumlaan wa madakhalat alaih fi ta'il masdar fi mahalli raf'in fa'il. Jangan sedih, Zain. Belum belajar ntar. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Takwilin, bentukin dia dari fi'il ke masdar. Ibtada'a yabtadi'u ibtidaan. Berarti takdir yan bagi al-ibtida'u. Itu ya Rob. Begitu penting. Jadi jangan kalian terlalu berlebihan baca kitab ini itu, tahqiq yang penting. Sekalipun sedikit. Tuh, maka yanbaghi an yabtadi bi syai' yakun aqrab ila fahmihi. Hendaklah memulai seorang murid dengan sesuatu yang lebih mendekati kepada pemahamannya. Apa dulu? Ya.
Pemahamannya dulu tentang masalah pelajaran-pelajaran yang ikhtisar, pelajaran-pelajaran yang ringkas. Itu dulu buat mubtadi. Ya. Mau dia belajar al-lughatul arabiyahnya, mau dia belajar fiqihnya, mau belajar sirahnya, mau belajar semuanya mukhtasarat dulu. Begitu. Oke, kita di sini senantiasa mengedepankan mukhtasarat. Kita di sini nggak mengedepankan syuruh, nggak ada tuh syuruh kita belajarkan. Sebagaimana Ustadz belajar di Ribat Tarim, nggak ada tuh pelajaran tentang syuruh semua. Nanti kalau sudah kita kelas yang lumayan, yang dikatakan bukan mubtadi tapi muntahin, udah penghujung, barulah kita pelajarin syuruh itu. Ya, baca syarah-syarahnya. Kalau enggak, tagikin matan semuanya. Oke, kalian di sini dipelajarkan dulu yang bagian mukhtasarat. Dari fikihnya pelajaran nubzah. Pelajaran namanya nubzah. Namanya sekelumit. Tapi harus tahqiq. Mantuknya seperti itu, mafhumnya bagaimana? Begitu, mantuk seperti ini, tapi mafhumnya apa? Tahqiq harus. Udah nubzah, naik lagi ke Risalatul Jami'ah. Dengan ujian, wajib itu. Dengan sabetan juga kalau nggak bisa. Nggak bisa lagi, udah selesai itu, baru naik ke Safinatun. Nah, jangan dipelajarin, syarat-syarat nggak pelajarin. Nggak dipelajarin yang namanya Kasyifatus Saja, Nailur Roja. Apalagi yang baru tuh, Muntahal Muna. Itu nggak dipelajarin. Iri. Safinatun Najah, naik lagi Mukhtasar Latif, itu fikihnya. Mukhtasar Latif, Muqaddimah Hadramiyah, nggak dipelajarin syarat-syarat, nggak tahqiqin matan itu. Dengan ujian, dengan ikhtibar, dengan pertanyaan, bisa menjawab. Lalu ke Zubatnya, Ibnu Ruslan, apal, paham, mantuk, mafhum. Ya. Masuk lagi nanti ke Ibnu Qasim. Nah, Ibnu Qasim itu syarah, tapi memang dijadikan matan juga sepertinya. Sekalipun syarah dia, tapi memang dijadikan matan. Matanya Abi Syuja. Naik lagi ke Umdah yang disebut Bintul Minhaj. Umdah, bahasannya tentang Imam Rafi dan Imam Nawawi. Masuk lagi ke Fathul Mu'in. Jadi, matan. Tahqiq. Sampai kalian apal tasawur masail. Nah, itu yang penting. Ada gambaran masalah. Oh, maksudnya gini. Oh, maksudnya gini. Oh, maksudnya begini. Begitu nahunya, begitu balaghahnya, begitu mantiknya, begitu usulnya, semuanya matang. Makanya dikuatkan kalian untuk menghafal mutun. Tuh sebabnya itu. Ini yang kita hafalkan nih setiap kulas sobah kita tafwidul mutun, itu untuk pengkuatan kalian nanti ketika kalian mempelajari itu setiap ilmu yang kalian hafalkan pasti akan dibahas. Ini ada di antara kalian ba'dukum yang hafal apa? Safinah. Ya, apa lagi? Rohabiyah. Nanti setelah takmilah zubdatul hadis yang kita bahas, nanti kita akan bahas. Rohabiyah. Rohabiyah nanti ada syarahnya Mawardi, ada lagi syarahnya Syansuri. Nah, ntar kita bahas tuh matanya. Apa lagi selain itu yang dihafalin? Hah? Jurmiyah. Terus apa lagi? Yang kalian yang hafal yang apa? Jauhar Tauhid akan dipelajari. Dari Aqidatul Awam dulu, dari Durusut Tauhid, lalu nanti ke Jauhar Tauhid. Ya. Ntar lagi Ibnu Dujunnah, nanti di atas lagi. Dipelajari. Tapi tahqiqin dulu itu matan-matan. Ibarat matan itu seperti bibit minyak wangi. Iya, Sin? Bibit minyak wangi dikit tapi banyak? Dikit. Cukup. Baunya luar biasa, ya kan? Dipakein deh tuh. Ditambahin untuk supaya tidak
terlalu menyengat wanginya, maka ditambahin dikit-dikit. Nah, kalian ini di sini mempelajari matan, tahqiq semuanya, udah kemana aja sekalian dengan tanpa kitab, kalian bisa nyerocos sendiri. Tiba-tiba mati lampu, ilmunya mati juga. Kalian ngomong sendiri. Kenapa? Dikuatkan kalian dengan mutun, hafalan kalian terus tiap pagi, nanti pengulangan tiap usbu'ian, mujarad apa? Murajatul usbu. Jadi, tuh pentingnya itu. Ya. Wa kana Syekh Al-Imam Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili yaqul, "As-shawab indi fi hadha ma fa'alu masyayikhuna, fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi' sigharatil mabsutati." Tuh, lihat tuh. Adalah mereka itu memilih untuk para pemula adalah kitab mukhtasarat. Itu yang tadi disampaikan. Kitab-kitab yang tipis, yang cuma 3 halaman, 5 halaman, 10 halaman. Seperti Nubdzah, itu tipis. Kalian pelajaran sirah kalian apa namanya? Apa? Khulasah Nurul Yakin. Itu ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Nurul Yakinnya tebel, tapi diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar jadi 3 jilid. Sekalipun ada jilid keempat, jarang dipakai itu untuk tentang masalah Khulafar Rasyidin. Tapi jilid pertama 2, 3, ya kan? Kitabnya ikhtisar menurut angka kan, 1, 2, 3, 4, ada khulasah, as'ilah, begitu seterusnya. Tauhid juga begitu, soal jawab, ya kan? Dan itu memang selayaknya bagi para pelajar yang baru memulai. Bukan pelajar Ibnu Aqil, baru 2 tahun udah pelajarin Ibnu Aqil, sedangkan baca kitab aja belum bisa, i'rabkan abair kitab belum dia pahami, gimana mau bisa nanti ke depannya. Itu dia tuh yang disebut man ista'jal qabla awani uqiba bihirmani. Nahwu pun kita juga berjenjang, dari kitab soal jawab yang kita bahas itu sampai Jurmiyah, nanti sampai apa? Sampai Alfiyah Ibnu Aqil. Ya, Fahri sampai jenggotan aja kita aja. Dah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Nah.